Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanzir. Tanzir itu adalah peringatan dari Allah kepada kita semuanya agar tercipta apa yang disebut dengan tau'iyah ukhrawiyah, kesadaran tentang akhirat. Karena banyak manusia dewasa ini yang sudah sulit disadarkan dengan berbagai macam cara. Maka kita mengapresiasi pengurus yang memilih tema-tema tentang akhirat, karena tujuannya adalah salah satunya untuk terciptanya kesadaran. Sebab Nabi mengatakan inna awwala kalamin nubuwah adrakan nas min kalamin nubuwah. Perkataan para nabi yang pertama kali diketahui oleh manusia adalah fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau masih enggak mempan nasihat itu, kata Nabi, ya sudahlah, lakukan saja sesukamu, kata Nabi. Itu bahasa bebasnya. Ada satu hal penting yang ingin kami ingatkan kepada kita semua. Nanti bisa dilihat dalam Quran surat yang ke-33 Al-Ahzab, ayat yang ke-66 sampai ke-67. Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan penduduk neraka itu nanti akan demo kepada Allah. Demo dalam arti protes. Jadi penduduk neraka itu nanti akan protes kepada Allah, ya Rabb, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami ini ngikut para pemimpin dan pembesar kami. Fa'adalluna sabila, dan mereka menyesatkan kami dari jalanmu, ya Allah. Maka apa yang dituntut oleh penduduk neraka saat itu? Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, berikan 2 kali lipat azabmu kepada mereka. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Jadi semua kita ini pemimpin, dan kita akan diminta tanggung jawab terhadap kepemimpinan kita. Minimal kita pemimpin dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan sampai anak istri kita nanti bilang di hadapan Allah, Rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, kami ini ngikuti ayah, ngikutin suami kami. Fa'adalluna sabila, dia yang menyesatkan kami dari jalanmu, ya Allah. Maka hari ini berikan 2 kali lipat azabmu kepada dia, dan laknatlah dia, ya Allah. Waliyahzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tema huru hara di padang mahsyar. Untuk tema ini saat Pak Arif menyampaikan, saya sempat tertegun. Ini tema lumayan berat karena ini membahas tentang sesuatu yang gaib dan sangat prinsipal dalam agama kita. Maka tidak cukup pakai Quran dan hadis. Tidak cukup dalam artian harus ada yang menjelaskan lebih detail. Landasan pokoknya jelas, tegas, Quran, hadis. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan referensi atau bacaan kami untuk mengulas tema ini biar clear, biar gak dibilang hoax. Bisa-bisanya Pak Ustadz aja gitu ya. Takutnya ada yang ngomong begitu. Takutnya.
bukan su'uzon. Pertama, referensi atau bacaan kami mengenai tema ini adalah kitab Al-Jaza min Jinsil Amal. Ini kitab khusus, kitab pesan langsung dari Arab Saudi, Pak. Dikirim dari sana langsung, masih berbentuk bahasa Arab untuk memperkuat tema ini. Kitab yang dikarang oleh Syekh Sayyid Husain Affani. Yang kedua, Al-Silsilah As-Sahihah, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang ketiga, At-Tahjir min Su'il Khatimah, karangan Imam As-Subhani. Dan yang keempat, kitab Nihayatul Zalimin, karangan Syekh Hani Al-Hajj. Jadi ada 4 referensi daftar bacaan untuk memperkuat tema ini. Karena ini tema yang sangat berat, menyangkut hal yang gaib dalam keyakinan kita umat Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan tema. Kenapa disebut huru hara padang mahsyar? Pertama, karena ini suasananya mencekam. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan udah nggak ada saling kenal, Pak. Udah nggak ada adik, sudah nggak ada kakak, sudah tidak ada anak, tidak ada orang tua, nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada tetangga, nggak ada sahabat. Sahabat di dunia belum tentu menjadi sahabat di akhirat. Li kulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua ketakutan dan sibuk dengan urusannya masing-masing pada hari itu. Itu kondisi mencekamnya. Itu Quran. Antum bayangkan saja, semua manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir dunia ini, kiamat, itu dikumpulkan di dalam satu tempat, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan padang mahsyar. Semua dikumpulkan tanpa terkecuali, bukan hanya makhluk bernama manusia. Semua makhluk hidup yang pernah hidup di atas muka bumi ini, semua akan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Aslinya adalah mahsyar. Pengambilan kata padang itu diambil dari penyebutan padang Arafah, Pak. Jadi seakan-akan ada kemiripan antara padang Arafah dan padang mahsyar. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji pasti melewati yang namanya wukuf di padang Arafah. Kalau padang Arafah itu tempat untuk bermuhasabah, introspeksi diri, menghitung diri sendiri. Kalau padang mahsyar itu yang menghitung Allah. Jadi mudahnya begini, kalau di padang Arafah yang mengaudit diri kita. Makanya disebut padang Arafah. Arafah itu dari kata Arafah yang ribu, artinya mengenal. Nah, kalau di padang mahsyar itu yang mengaudit bukan kita lagi. Karena sudah tidak saatnya lagi untuk merenung dan menyesal. Karena penyesalan sudah tiada guna. Pada saat itu yang keluar adalah audit Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sekecil apapun akan Allah minta pertanggungjawabannya. Sekecil apapun Pak. Dan padang mahsyar itu adalah salah satu dari tahapan-tahapan kehidupan kita. Tahapan pertama kan di alam kandungan yang disebut alam ajali. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua kita dilahirkan ke dunia ini oleh ibu kita. Tahap yang ketiga memasuki alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Barzakhun la yabghiyah.
Barzakh itu pembatas-pembatas antara dunia dan akhirat. Maka disebut dengan barzakh, alam kubur itu. Setelah alam barzakh, tahap selanjutnya ada hari kebangkitan, yaumul ba'si. Semua dibangkitkan. Itulah kiamat. Setelah yaumul ba'si, setelah semua dibangkitkan, maka semua kelak akan Allah kumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 4998, jelas, tegas, clear, gak abu-abu. Rasulullah mengatakan padang mahsyar itu suatu tempat yang luas, bayda, warnanya putih, tidak ada gunung, tidak ada lembah, dan tidak pernah dikenal satu manusia pun di dunia ini. Jadi belum ada manusia yang pernah hidup di dunia ini yang pernah melihat tempat itu. Dan semua yang ada di situ tidak dikenali sama sekali Bapak Ibu sekalian. Dan subhanallah, mencekamnya tempat itu, pada saat itu semua manusia akan dikumpulkan dalam kondisi berjalan kaki, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan posisi matahari pada saat itu di atas kepala manusia itu jaraknya hanya 1 mil. Kata-kata mil itu menjadi ikhtilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan mil itu jaraknya 1 mil. Tapi juga ada yang mengatakan mil itu seperti alat celak mata. Karena bahasa Arabnya itu mil. Intinya, matahari pada saat itu sangat dekat dengan manusia. Sehingga manusia semuanya berkeringat. Dan keringat manusia itu akan tergantung kepada amal perbuatannya selama di dunia. Maka keringat yang menetes itu akan membentuk genangan. Ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang menenggelamkan dia. Karena itulah hari dimulai yang disebut dengan hisab, perhitungan. Allah akan menghitung semuanya. Maka pada saat itu manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar itu sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Penantian di padang mahsyar itu sangat lama. Teruskan. Yang jelas sangat lama, Pak. Dan posisi manusia saat itu tidak saling bicara. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita dikumpulkan di satu tempat tidak saling tegur sapa. Karena tidak saling kenal dan tidak saling peduli. Karena semuanya sibuk dan ketakutan dengan urusannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.